Siapakah yang ingin me me volunteer? Shift aja deh, Shift. Ayo, Shift. Silakan, Shift. Dibuka. Kita pelan-pelan isi dari tab 1. Ada berapa tab, Shift? Ada 14 kayaknya ya. Halo Kak Dev, apa kabar? Baik, walaupun sangat warawiri gitu ya, kayak Adul sama Komeng kemana-mana. Tapi yang penting selalu menemani para Transformers dimanapun Anda berada. Oh, cuma 5 ya ternyata ya? Cuma 5 tab ya? Baik, Shift. Kita Betul. dari pertama dulu, Shift. Dari background. Oke, teman-teman ada personal details seperti biasa diisi nama depannya siapa, last name-nya ini penting banget aku ulangin lagi karena banyak yang suka lupa-lupa. Misalnya kayak Shiva cuma 2 doang, jadi dia ada 3 ya, sorry. Jadi satu duanya, kata satu dan kata keduanya itu adalah nama first name-nya. Kayak Devani Aprilia Arta, maka Devani Aprilia adalah first name. Jangan sampai salah ya teman-teman. Kemudian last name-nya adalah nama terakhir kita. Walaupun kita merasa, itu bukan family name gue kok, itu cuma nama aja. Ya nggak apa-apa. Dalam budaya luar negeri itu nggak mungkin seseorang nggak ada nama belakangnya. Jadi ya udah terima aja gitu. Walaupun Badrein, Arta itu bukanlah nama belakang kita, jadi diterima aja. Oke? Kemudian prefer called-nya siapa, pronounce-nya she atau her. Ini pronounce-nya mungkin kalau UK ada yang ini ya, ada yang binary gitu ya. Apa enggak? Pilihannya. Ya, Karena kan ada dia Kak. kan ya ada ya karena kan dia menjunjung tinggi LGBT begitu ya. Kemudian date of birth-nya day, month sama year. Kemudian apakah megang hold dual citizenship? Kalau enggak jawab enggak, kalau iya jawab iya. Oke. Kemudian interviewnya di mana? Ada pilihannya mana aja emang? Jakarta? Ah, Bali ya? Oh, Jakarta doang. Ya, interviewnya sudah offline jadi pasti Jakarta. Emailnya jangan sampai salah ketik teman-teman, ya dicek baik-baik apakah emailnya sudah betul. Lanjut, kontak detailsnya ada apa lagi? Country teritorinya Indonesia, state province-nya West Java, home phone-nya kalau ada masukan, kalau nggak ada nggak usah. Ada Indonesia lagi. Next, education di subtab yang pertama. Nah, ini pasti ribet. Jadi silahkan masukkan dari ini dulu ya, dari yang paling pertama ya, paling anyar begitu. Ya, jadi kayak Shiva ada dari S1-nya ekstensi ini berarti ya dari Esa Unggul University, Hospital Management, Politeknik. Ya Allah, kita tuh ternyata background-nya mirip ya, Shiv. Saya Politek Kesehatan Jakarta, Farmasi, kamu Politek Kesehatan Kemenkes Bandung, Medical Technology. Ya, silahkan dimasukkan selengkap-lengkapnya yang anak STAN misalnya, masukin D3-nya. Ya, lanjut. Kalau udah pernah S2 juga masukin. Ke work experience. Nah, dia pernah nyebutin masalah jumlah jam kerja ya. Kalau di sini dia sebutin ya 35 sampai 60 gitu. Jadi diisi. Kemudian apakah Anda employed in full or part-time or voluntary or internship role? Yes. Lanjut. Enter your work experience details. Nah, experience detailsnya juga dari yang paling teranyar. Ya, jadi ini contohnya punya Shiva dari yang Juli 2022 sampai yang November 2023. Ini kalau masih sekarang tetap di hari ini ya. Tetap di hari kita ngisi gitu ya. Ditulis ya from to-nya itu tuh yang sekarang. Kemudian next ya tinggal diurutin aja teman-teman ya dari yang paling anyar ke yang paling lama ya jangan sampai terbalik. Kemudian tinggal dihitung aja total numbers working hours-nya berapa. Emang itu agak PR tapi nggak masalah. Emang caranya begitu. Lanjut, video udah banyak ya. Ya iyalah udah 13 tahun kerja berarti ya. Lanjut, Wah, ya. ya. Oke, itu yang pertama selesai background, ternyata cuma 5, aku pikir sampai 10. Yang kedua adalah essay questions. Ya, seperti yang kita tahu ada 4 essay questions, ada leadership, networking, study plan, sama career plan. And I know this is the hardest part, guys. So, silahkan diperhatikan baik-baik, jangan sampai word count-nya kelebihan tuh dia udah langsung ada word count-nya, 7 words left, 6 words left ya. Jadi jangan kalau kelebihan ini langsung kepotong otomatis. Lanjut ke cuma ini doang ya di bagian esai ya.
ke application information ada university application detail sama immigration. Nah, ini juga banyak yang suka salah-salah seingat saya ya. Eh, di bagian immigration tuh banyak yang kayak jawabnya langsung aja no semua tanpa dibaca dulu gitu ya. Sebaiknya jangan dibaca terus, ya berhati-hati. Ini kan university application-nya dia minta apa tuh? Dia minta three different courses at the same university with similar course title. Terus three different courses apa tuh ya? Pokoknya tentunya dibaca. Intinya nggak boleh ada yang sama ya, kalau setahu saya ya. Ingat ya nggak, Chief? Iya, Nggak boleh ada yang sama, jurusan sama di kampus sama gitu ya. Harus bener-bener beda pokoknya. Oke, ingat deadline-nya. Apa tuh Wednesday 1 November itu apa? Naik deh bentar. All the kalau information. kursnya belum masuk. Oh, oke. Berarti yang sekarang belum masuk nggak bisa dong? If you feel 1 November, visit the course finder. All the information in it is on this page. Note the course queries. Oh, queries. Queries pertanyaan tentang jurusan ya. Cuma boleh sampai 1 November. Oke. Bukannya kampusnya, bukan ya. Lanjut. Nah, ini pilihannya ada kalau si Shiva ada Imperial College, ada University of Birmingham sama Glasgow. Ya, udah pernah apply atau belum tuh ya di pertanyaan yang paling kanan? Prosesnya sampai mana? Lanjut, core subject area. Nah, itu ada pilihannya pasti ya, macam-macam ya. Mungkin ada economics, ada law, ada macam-macam. Silahkan dipilih. Immigration. Nah, you hold a valid passport for your country territory? Tadi yang nanya di grup bilang belum punya paspor tuh agak tricky ya, karena aku pun dulu kaget teman-teman ya waktu pertama kali apply itu dipikirnya ntar aja gitu bikin paspor. Nggak bisa ya, setahu aku. Jadi ini nanti ada jawabannya no, kayak mungkin kayak lah lu gimana sih nggak punya valid paspor mau sekolah keluar gitu ya. Kebayang kalau yang tadi ada yang nanya di grup community ya. Jadi akan dipertanyakan begitu. Kemudian paspor numbernya juga akan jadi nol dong berarti. Ya, jadi emang itu sebuah kewajiban sih bikin paspor. Ya, next. Apakah punya refugee status? Kalau punya bilang punya, kalau enggak bilang enggak. Apakah punya legal residency dari negara lain? Kalau punya bilang punya, kalau enggak bilang enggak. Pernah ke UK atau enggak? Kalau pernah bilang pernah, kalau enggak bilang enggak. Apakah punya UK visa atau permission untuk masuk ke UK? Kalau punya bilang punya, kalau enggak bilang enggak. Karena banyak kan teman-teman yang pernah jalan-jalan, yang mungkin dapat multiple entries dan masih berlaku, itu disebut ya harus jujur sejujur-jujurnya. Apakah pernah ditolak visa dari negara lain selain UK? Or had you extension limit? Pernah ini enggak? Kita bilangnya apa dulu tuh ya? Eh Kalau orang tuh visanya udah habis tapi dia masih stay, dibilangnya apa? Overstay. Pernah nggak overstay gitu? Misalnya ada jalan-jalan ke Jerman, harusnya visanya beres 6 November tapi kelupaan nggak beli tiket misalnya gitu. Itu namanya overstay. Itu sesuatu yang sangat red flag teman-teman. Jadi kalau bisa jangan pernah ya. Jadi kalau kita jawabnya iya, nanti biasanya ada pilihannya negara mana kayak gitu. Pada dideportasi, di remove atau pergi diusir dari sebuah negara selama 10 tahun terakhir, ya ingat cuma 10 tahun. Jadi silahkan dijawab. Do you have any criminal convictions? Pernah ditahan begitu? Pernah dijatuhkan hukuman di UK atau di negara lain? Kemudian pernah di penjara, ditangkap maksudnya ya, terus didenda atau ya dihukum begitu? No. Memang kebanyakan jawabannya no, tapi bukan berarti semua jawaban harus no. Semua disesuaikan sama keadaan teman masing-masing. Again, yang mau nanya-nanya silahkan ya di kolom chatnya. Lanjut, application information juga cuma 2 doang ya. Terms and condition during your award and after your award. During your award, I will attend mandatory chevening. Jawabannya cuma yes doang. Yes, 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 yes. Tapi pasti dibaca ya teman-teman karena itu punya binding gitu, punya kekuatan hukum yang tetap begitu ya. Next. Ini semuanya yes, yes, yes. After your award juga yes, yes, yes. Nah, ini juga diperhatikan baik-baik. Jadi kalau ada yang rencana mau nikah sama orang sana, mau stay longer di sana, please jangan dilanggar because it will be a disaster for you in the future. Next, upload documents and submit. Nah, cerita sedikit ya. Yaitu apa ini? Oh, ini ada lumayan banyak. Equal opportunities.
Do you consider yourself to have a disability? Kalau punya silahkan, ya. Tapi biasanya memang lebih ke physical ya. Kalau mental, kecuali yang bahaya betul kayaknya yang baru di consider. Do you require specific arrangement in order to attend an online or in-person interview? Kalau teman-teman butuh kursi roda, tongkat dan segala macam, please do mention. Please state your gender. Do you consider yourself to be part of any minority disadvantageous group in your country? Kalau merasa iya bilang, nanti dia tanya biasanya apa, ya. Do you currently live in more than one place? Ya, kalau enggak di mana? Kalau enggak di more than one place, di apakah urban, rural, atau di capital city? Ya, kemudian lanjut. Where did you hear about chevening? Tahu dari mana? Taunya udah berapa lama consider mau apply this application? Majorsnya apa tujuan utama, apa faktor dibalik kenapa Anda apply chevening, reputation apa segala macam. Pernah nggak apply chevening di sebelum-sebelumnya, itu juga being honest ya. Kalau pernah enggak, ditanya di tahun berapa, di checklist juga. Terus apakah Anda consider applying any other scholarship funding? Iya, jadi ini tuh pada dasarnya cuma untuk survei teman-teman. Jadi bukan untuk kayak, oh kalau lu apply berarti lu nggak gue terima, nggak gitu. Dia mau tahu siapa sih pesaing terberat dia siapa. Gitu ya, karena dulu-dulu awal pertama kali beasiswa ini ada tuh susah untuk dapetin orang. Sekarang kan udah susah untuk justru nolakin orang ya. Kalau dulu itu susah untuk dapetin orang, sehingga ketika sekarang dia merasa, kok kayaknya turun ya nih aplikannya ya, dia pengen tahu pesaing terbesarnya siapa sih gitu. Jadi cukuplah being honest aja, nggak masalah. Nggak ada urusannya, oh nanti aku kalau jujur berarti nggak diterima gitu. Nggak ya. Next, conditional offers for proposed courses or study. Kalau udah, ini apa? Transkrip dulu ya. Transkrip sama ijazah kali ya. Jadi tanya apa sih? Oh, upload your certificate and transcript. Ini kamu kayaknya kurang ijazah, apa itu jadi satu? Karena Jadi perintahnya, oh jadi satu ya. Judulnya mungkin diganti tuh, certificate and transcript gitu ya. Karena dia mintanya please upload your certificates and transcript, kan ijazah dan IPK. Gitu ya. Nggak boleh lebih dari 15 dokumen. Harus diupload 25 Februari tadi ada bacanya ya. Conditional offers for purpose course of study. Jadi kalau UK itu menghargai kalau kita sudah punya LOA conditional, silahkan di upload ya. Kalau Australia kan nggak boleh, nggak ngaruh. Australia Fulbright tuh harus diulang lagi dari nol, tapi kalau chevening boleh. Kalau ada unconditional juga silahkan. Nah, dia bilang sistem ini katanya harus menerima unconditional di 11 Juli. Inilah teman-teman harus tahu bahwa teman-teman yang belum punya IELTS, belum memenuhi syarat-syarat kampus, harus segera bisa memenuhi sebelum 11 Juli. Kenapa? Karena kalau tidak, hangus. Ya, dan aku sudah pernah melihat orang yang hangus karena terlalu slow nyiapin persiapan kampusnya gitu. Jadi ditolak, atau IELTS-nya nggak memenuhi, kurang gitu ya. Jadi please teman-teman jangan slow kalau udah ini siapin aplikasi kampusnya. Walaupun dia kan selalu bilang nggak butuh IELTS, nggak butuh LOA, ya pada dasarnya itu ada tuh 11 Juli. Ya. Nah ini juga nama reference name apa? Kalau Anda diundang ke interview, kamu harus upload 2 referensi letternya. Ya, recommendation letternya harus 2. Jadi dari sekarang disiapin dulu nama-nama orang yang udah pasti udah kontak gitu ya. Karena nanti 20 Februari 2024 harus sudah mengupload 2 surat itu. Nah, itu referee details-nya udah masukin ya. Nah, itu dirimu udah masukin. Ada dekan sama ada head of national critical, ya itu deh ya. Nah, ini jangan asal nulis ya teman-teman. Pastiin sudah mengkonfirmasi yang bersangkutan. Jadi biar yang bersangkutannya nggak kaget kalau bisa dihubungin. Next. Jadi namanya sudah harus ada, tapi suratnya belum, nggak apa-apa. Nanti di Februari 2024 kalau udah dipanggil interview. Jadi kalau nggak dipanggil nggak perlu. Ya udah, nggak capek-capek mikirin. References letters. Oh ini tadi ya, upload suratnya. Oh jadi kalau udah ada bisa diupload sekarang. Nggak kan, belum kan? Masih dikunci kan? Apa udah bisa? Bisa sih, Kak. Oh bisa ya? Kalau udah punya tetap bisa. Apa sih dibilang? Please upload your reference letter. If you can still submit your application without the reference letters, but you will need to answer. Oh iya benar. Jadi bisa sekarang, bisa nanti. Kalau sekarang udah punya lebih bagus. Nah dia tuh memahami bahwa ribet untuk minta tanda tangan orang gitu ya, janjian dan segala macam, sehingga
dikasih perpanjangan waktu, nggak di November tapi di Februari. Nah, you must provide. Jadi yang tadi jawab tolong dipastikan itu yang di grup Transformi Community ya. Nggak bisa kalau nggak punya paspor tuh. Ya, setahu aku juga dulu aku kaget kok. Aku juga dulu kayak gitu ya, masih muda, masih belum sempat jalan-jalan ke luar negeri, jadi nggak punya paspor. Jadi kaget, hah? Syarat pertama itu paspor. Oke, jadi you must tuh. Oh, ini boleh nih. If you do not, coba bentar, sebentar saya. If you do not have a passport or it has expired, you may submit your application with another official photo ID instead. Please note that all applicants are required to bring a valid passport. Nah, tetap aja kan? Mending dari sekarang bikin ya. Nanti interview harus tetap dibawa katanya. Or official photo, ada or ya sih. Or high commission. Please note that it's not possible to upload different ID. Nah, itu yang setahu saya orang UK itu sangat ketat ya kan, kalau IELTS juga gitu ya, nggak bisa kita itu daftarnya pakai KTP bawanya paspor atau sebaliknya daftar paspor bawa KTP itu nggak bisa. Jadi aduh mendingan bikin deh gitu ya. Next, beres ya. Feedback, oh dia mau tahu ininya ya, apa platform mereka seperti apa, terus dapat info mereka dari mana, biasanya begitu. Terus tinggal declaration deh ya, biasanya final submission statement ya declare. Kalau AS istilahnya declare, tinggal kita bilang yes, terus ketik nama kita ya, ya nggak? Oh nggak ya, gitu doang ya. Kalau si AS biasanya ketik nama kita. Udah deh. Kalau masih mau dilihat lagi save draft, kalau enggak di submit. Begitu doang teman-teman. Jadi jangan lupa submit besok jam 7 malam ya. Jadi bukan jam 00 waktu Indonesia, tapi 00-nya waktu UK, sehingga di Indonesia jam 7 malam. Ya, ada pertanyaan? Adiat Marifin, Kak, terkait pengalaman kerja atau latar belakang lainnya, apa yang perlu ditonjolkan dan apa yang tidak perlu dicantumkan atau dihindari? Pengalaman kerja atau latar belakang lainnya? Pengalaman kerja itu boleh dilihat nggak di bagian mana? Coba naik ke atas, perintahnya apa? Nah, ini. Achieving scholars requires you to have at least 2 years work experience at the time of submitting your application. Work experience may include full-time, part-time, voluntary, paid, or unpaid, freelancing, self-employed positions. To start this section, click open and complete separate entries. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. You need to have start and ended. Okay. Your entries will be calculated multiplying. Oke. Okay. Apa yang boleh, apa yang enggak? Apa aja sih sebenarnya teman-teman? Ya, pokoknya ketika teman-teman itu merasa ada jamnya teman-teman yang dipakai, baik itu mau internship yang unpaid ke, yang paid ke, freelancing ke, ya itu kan sebuah effort. Ya, mau itu nyambung ke sama kerjaan kita, mau enggak ke, itu effort kita, jadi sebaiknya ditulis begitu. Karena semua semua kerjaan diperhitungkan. Kalau zaman dulu hanya yang full time doang yang boleh. Makanya saya dulu sekali apply nggak keterima ya udah nggak mau lagi apply karena nggak bakal keterima sampai kapanpun. Karena aku dulu itu lulusan S1 dari D3, padahal kerjanya udah 4 tahun. Gitu. Gitu Adiat Marifin. Ada lagi? Siapa lagi nih? Dini, Meandrianawati, Endah. Sedikit amat yang datang nih. Tapi nggak apa-apa di record aja supaya bisa di share di YouTube mungkin. Dev, aku ada concern ini, Kak Dev. Apa tuh? Eh, punya pengalaman kerja di tempat yang sama, cuman posisinya berbeda-beda. Mm-mm, Timeline-nya juga berbeda-beda. mm-mm. Hmm, Nggak apa-apa, aman kan ya, Kak ya? Nggak, nggak apa-apa, nggak masalah. No problem at all. Karena orang yang di BUMN juga kan diganti-ganti ininya, posisinya gitu ya. Jadi it's a common common thing. Jadi nggak masalah. Apalagi? Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Ternyata nggak terlalu ribet ya, Chevening ya. Pantesan kita jarang bikin submit bareng-bareng. Karena ternyata nggak terlalu riuh. Yang riuh AAS ya. Riuh banget. Shiva, semoga kalau nanti keterima, jangan lupa latihan interview. Kalau masuk lagi ke interview ya. ya Kak Abid. Harus. Karena bidang ilmunya lagi memang jadi incaran begitu. Digital health and all of about health tech whatsoever.
Nggak ada, aman, all good. Shiva ada lagi yang mau ditanyain? Esai aman? Saya aman, Kak. Aman ya, siap. Baik teman-teman, kalau sudah, again, sebelum sistemnya hang, malam ini atau besok subuh begitu ya, di submit supaya besok jam 7 malam sudah aman begitu. Biasanya nanti setelah submit, ada bukti ke email kita ya bahwa kita sudah submit supaya fair begitu. Kalau ada sistem error atau ada internet hang itu bisa kita tahu punya kita udah kesubmit apa belum. Itu aja dari Transform Me. Hari ini aku ada 3. Saya checking lumayan bikin sakit kepala. Ya, semoga teman-teman tembus. Kalau tembus saran aku ikutan deh interview coaching karena kadang tuh klien kita tuh mikirnya ah udahlah udah dipanggil nih interview kayaknya udah bagus nih gitu ya. Tapi mungkin belum bisa berhasil menarik hati para interviewer di interview begitu. Oke, terima kasih banyak Shiva atas share screen-nya. Makasih, Kak Dev. Sama-sama, Dana terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi ya guys. Terima kasih, bye-bye. Selamat malam. Malam.